Zuo Fan memberitahu bahwa mereka sudah di ujung tanduk. Dan hanya ini yang bisa dilakukan. Nona Luo pun membalas omongan Zuo Fan dengan berkata, jangan bicara omongan kosong Zuo Fan dan cepat pergi dari sini. Mendengar itu, Sun Guanjia memuji Nona Luo sebagai majikan yang baik hati. Sun Guanjia pun memerintahkan banditnya untuk menyerah Zuo Fan, namun dengan mudah Zuo Fan menangkis dan merebut pedang bandit itu, dan dengan secepat kilat Zuo Fan menebas bandit itu dengan sekali tebasan dan berhasil membelah tubuh bandit itu kayak Gojo Satoru. Hehe, bercanda. Melihat itu Sun Guanjia dan para bandit lainnya terkejut bukan main. Setelah itu Zuo Fan dengan cepat berpikir apa yang harus dilakukan dan dengan cepat dia menyadari untuk segera membawa Nona Luo dan Tuan Muda. Melihat kejadian itu Pang Tongling menyuruh prajuritnya untuk menghadang para bandit agar tidak mengejar Nona. Sedangkan Sun Guanjia merasa kesal karena Zuo Fan berani mengganggu rencananya dan tidak akan membiarkan Zuo Fan kabur. Setelah dibawa pergi oleh Zuo Fan, Nona memarahi dan menyuruhnya untuk kembali dan tidak meninggalkan Pang Tongling. Adik Nona pun mengolok-olok Zuo Fan sebagai budak anjing dan menyuruh Zuo Fan untuk melepaskannya bersama dengan kakaknya. Setelah itu Zuo Fan menjatuhkan Nona di bawah pohon, namun Nona Luo masih bersikeras ingin kembali, namun Zuo Fan memberikan kebebasan jika Nona Luo ingin kembali, tapi dengan syarat apakah Nona Luo bisa mengalahkan para bandit itu sendirian. Adik Nona Luo pun semakin marah dan mengolok-olok Zuo Fan lagi dengan mengatakan, budak sialan, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu dengan tuanmu? Namun Zuo Fan membalas itu dengan berkata, hei bocah, apakah kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang, sambil senyum sinis. Setelah itu Nona Luo mengatakan bahwa ada beberapa peternakan di alun-alun, dan gunung berkabut. Mendengar itu Zuo Fan pun langsung mengacc bosku dan langsung menuju ke sana. Setelah sampai sini Nona Luo mengatakan bahwa para bandit itu tidak akan berani masuk ke dalam sini. Mendengar itu Zuo Fan dengan cepat mengajak Nona Luo dan Tuan Muda untuk masuk ke dalam, namun nampaknya Nona Luo enggan masuk ke dalam karena ingin menghalau para bandit jika mereka datang. Zuo Fan pun menolak permintaan Nona Luo dengan alasan Zuo Fan tidak hafal medan di sini. Zuo Fan juga menambahkan untuk menjaga kehidupan Nona karena sudah susah payah diselamatkan oleh prajuritnya. Dan Zuo Fan pun memulai rencananya dengan cara ingin menghancurkan kelompok Sun Guanjia di sini. Mendengar hal itu Nona Luo sangat tidak setuju dan tidak percaya bahwa Zuo Fan bisa mengalahkan mereka, bahkan Tuan Muda menyebut Zuo Fan pelayan yang banyak omong kosong. Namun Zuo Fan menyebut mereka adalah sekelompok sampah yang bahkan tidak layak melawan dirinya. Zuo Fan menambahkan, selagi mereka belum sampai sini beri aku batu spiritual. Zuo Fan pun meminta batu spiritual dan hanya inilah harapan yang dimiliki keluarga Luo. Karena Nona Luo tidak memiliki pilihan lain, dia pun memberikan cincin penyimpanan milik keluarga Luo kepada Zuo Fan, dan tidak akan membiarkan Zuo Fan pergi jika semua ini tetap gagal. Perlahan Zuo Fan pun pergi meninggalkan Nona Luo dan Tuan Muda. Tuan Muda pun berseru, budak ini sangat berani, kakak harus mengajarinya dengan baik nanti. Tetapi Nona Luo mengatakan bahwa walaupun Zuo Fan tidak menghormati mereka, tapi Zuo Fan telah menyelamatkan mereka, dan ini lebih baik daripada yang lainnya. Kita berpindah ke Zuo Fan yang berada di tengah hutan dan sudah menemukan tempat yang memiliki arai besar yang alami. Zuo Fan pun mulai membaca mantranya. Wahai 9 hantu terpencil, kuartet DATANGLAHH. Dan setelah itu kabut pun mulai berkumpul di satu titik di mana Zuo Fan melakukan ritual pemanggilannya. Secara singkat Zuo Fan pun sudah kembali dan berada di depan Nona Luo. Nona Luo pun bertanya apa yang terjadi dan Zuo Fan menjawab untuk tidak khawatir karena itu adalah rencananya. Zuo Fan pun mengajak Nona Luo untuk mengikutinya karena Zuo Fan ingin mengajari Nona Luo menggunakan sihir belenggu dan sihir lainnya. Zuo Fan pun menjelaskan dia sudah memasang beberapa arai di hutan. Mendengar itu Nona Luo kaget karena dia hanya seorang budak tapi dapat melakukan satu set arai dengan santai. Beberapa saat kemudian pasukan Sun Guanjia pun datang dan menemukan Zuo Fan yang duduk di bawah pohon. Zuo Fan pun menyambut mereka dan sudah menunggu kehadiran mereka. Sun Guanjia pun langsung memerintahkan salah satu bandit untuk menyerang Zuo Fan dan Zuo Fan tetap duduk dengan tersenyum. Namun sesaat sebelum pedang itu mengenai Zuo Fan, Sun Guanjia menyuruh bandit itu untuk berhenti karena mendengar Zuo Fan mengatakan bahwa ia sudah melumpuhkan keluarga Luo. Dan setelah mendengar itu Sun Guanjia menanyakan benarkah mereka sudah kau kumpulan setelah itu. Zuo Fan pun mengajak Sun Guanjia untuk melakukan transaksi. Sun Guanjia pun bertanya transaksi apa yang kau mau. Zuo Fan pun mengatakan aku akan menyerahkan keluarga Luo tapi dia harus menjamin masa depan Zuo Fan. Mendengar itu kelompok bandit termasuk Sun Guanjia terkejut setengah mati. Sun Guanjia pun bertanya, kenapa kamu melakukan ini dan mengkhianati keluarga Luo? Zuo Fan pun membalas dengan berkata, hahaha, kenapa kau juga berkhianat kepada keluarga Luo? Zuo Fan pun menambahkan orang tidak bisa terus menghancurkan diri sendiri. Sekarang keluarga Luo telah dikalahkan. Aku tidak bisa membangun kembali hanya dengan satu orang. Masuk akal untuk menggunakan kehidupan mereka untuk menemukan jalan yang baru bagi diri sendiri. Mengapa aku harus berada di jalan buntu?
Mendengar itu Sun Guanjia dan Zhou Fan pun tertawa puas karena sudah membuat rencana yang memuaskan. Setelah itu, Sun Guanjia pun setuju untuk melakukan transaksi dengan Zhou Fan dan berharap Zhou Fan tak berbohong. Singkat cerita, rombongan bandit dan Sun Guanjia diajak Zhou Fan menuju tengah hutan untuk menemui Nona Luo dan Tuan Muda. Tetapi tidak semudah itu bosku. Zhou Fan pun berhasil memancing rombongan Sun Guanjia masuk ke dalam arai yang telah ia siapkan. Sun Guanjia pun dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk segera mundur, namun sayang sekali semua sudah terlambat. Kabut merah darah pun dengan cepat menyelimuti seluruh isi hutan, dan dengan cepat menghilangkan pandangan antara para bandit dan Sun Guanjia. Berpindah ke sisi Nona Luo, ternyata Nona Luo lah yang mengendalikan arai tersebut dari kejauhan. Nona Luo pun berkata bahwa mereka sudah dikendalikan dan menghilang satu persatu dan Pang Tongling telah diselamatkan. Nona Luo pun bertanya apa yang akan dilakukan Zhou Fan selanjutnya. Dan dengan tiba-tiba, Zhou Fan menerjang ke arah Nona Luo sambil berkata langkah selanjutnya adalah membantumu, tapi Zhou Fan secara tiba-tiba memegang tangan Nona Luo dan memeluknya dari belakang. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh. Untung banyak nih MC kita, hehehe. Setelah itu Zhou Fan pun berkata untuk tidak bergerak. Ikuti aku dan tetap fokus. Zhou Fan pun secara perlahan menaruh tangan Nona Luo di atas lingkaran arai. Lalu Zhou Fan berkata, bunuhlah. Dan tiba-tiba sekumpulan jiwa berwarna gelap keluar dari arai, dan secara langsung membunuh para bandit yang berada di hutan. Salah satu bandit pun mencoba melarikan diri tetapi hal itu sia-sia, dan dia langsung tewas setelah dilahap oleh jiwa itu. Melihat itu Sun Guanjia pun terkejut dan mencoba melakukan perlawanan dengan mengarahkan tangannya sambil berkata dasar bajingan, namun jiwa tersebut lebih dulu berhasil menyerang Sun Guanjia yang menyebabkan dia berteriak kesakitan dan menyebabkan matanya memerah dan berkata, siapa sebenarnya dirimu Zhou Fan? Zhou Fan yang dari kejauhan menyaksikan hal itu berkata, pergilah ke neraka, para sampah. Zhou Fan pun berseru, debu menjadi debu, bumi kembali ke bumi, 9 penyihir milik margaku. Zhou Fan pun menyuruh jiwa yang telah ia keluarkan dari arai untuk kembali. Hal itu pun membuat Zhou Fan merasa senang dan merasakan kekuatannya kembali. Hal itu juga membuat Zhou Fan secara singkat menembus ranah lapisan ke-7, ke-8, ke-9. Dan akhirnya Zhou Fan telah menerobos sampai puncak Body Foundation Realm.